Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 141. Pengakuan Nina. Kami benar-benar menyesal, ucap Lukman. Sudah lebih dari 29 tahun. Kenapa baru sekarang kalian menyesal? Apa pernah kalian berpikir seperti apa saya menjalani hidup saya di saat ditinggal ketika sedang hamil? Pada waktu itu, suami saya tidak meninggalkan uang yang banyak untuk saya. Bisa dikatakan, uang yang ditinggalkannya hanya cukup untuk biaya makan saya selama 1 bulan. Saya harus pindah ke rumah yang kecil tanpa listrik. Rumah itu berada di samping rumah yang saya tempati bersama dengan Mas Johan. Saya memilih untuk tinggal di rumah itu agar saya tahu bila suami saya pulang, agar dia tidak kesulitan mencari saya. Nina menangis terisak. Saya dengan sangat sabar menunggu dia pulang. Setiap malam selalu bermimpi bisa tidur bersama dengan dia, bisa merasakan pelukan hangatnya. Di saat malam, saya hanya berteman dengan kegelapan tanpa ada cahaya sedikit pun. Saya takut memakai lampu tempel hingga pagi. Pada akhirnya, saya hanya tidur dengan sangat gelap. Rasa takut selalu menghantui saya. Saya akan baca ayat kursi dan juga ayat-ayat pendek. Ketika saya merasa takut, saya tahu ada Allah yang selalu dekat dengan saya. Saya bekerja menjadi pembantu di rumah makan agar saya bisa membeli perlengkapan pakaian untuk anak saya ketika dia lahir. Saya harus memiliki uang untuk persalinan saya. Saya hanya hidup seorang diri. Tidak ada tempat untuk mengadu. Allah itu maha besar. Dia selalu memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Saya dipertemukan dengan pemilik rumah makan yang sangat baik. Beliaulah yang memberikan saya makanan yang sehat dan bergizi saat saya sedang hamil. Karena makanan yang bergizi yang diberikan oleh beliau, anak saya terlahir sehat, sempurna dan cerdas. Beliau memberikan saya uang untuk biaya persalinan. Beliau memberikan anak saya makanan yang bergizi. Beliau juga yang memberikan saya uang untuk membeli baju daster. Nina menangis ketika mengingat ibu Pipit. Sabrina tidak bisa menahan suara tangisnya ketika mendengar Nina bercerita. Saya yakin dan percaya bahwa suami saya akan datang. Saya selalu menunggunya. Saya yakin dia pasti akan datang sebelum anak kami lahir. Dia tidak mungkin tega melihat saya melahirkan sendiri, merasakan sakit sendiri. Nina menangis dan menghentikan ucapannya. Dalam kondisi hamil besar, saya hanya tinggal sendiri di dalam rumah dengan memakai penerangan dari lampu tempel. Saya tidak tahu bahwa ternyata melahirkan itu bisa kapan saja. Saya tidak enak hati bila merepotkan tetangga dengan menumpang di rumah mereka. Saya memilih untuk tetap di rumah saya saja dan berharap saya melahirkan di saat pagi ataupun sore hari. Namun ternyata takdir berkata lain. Saya merasakan sakit di saat tengah malam. Saya terbangun di saat tengah malam. Waktu itu saya mencoba untuk menahan rasa sakit karena berharap bisa sabar menunggu sampai pagi. Namun ternyata rasa sakit itu semakin terasa kuat. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk mencari pertolongan ke rumah tetangga. Pada saat itu tidak ada yang mendengar suara saya ketika meminta tolong. Pada akhirnya saya berjalan sendiri ke rumah bidan. Di saat tengah malam tidak ada lampu yang menerangi malam, maka langit juga tidak ada bulan karena selepas hujan. Malam itu sungguh sangat gelap, berair dan juga licin karena habis hujan. Saya berjalan sendiri. Saya sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Rasa takut semuanya sudah hilang ketika itu. Saya yakin saya bisa sampai ke rumah bidan itu karena rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya. Bila saya tidak sakit, hanya sekitar 15 menit, saya sudah bisa sampai di rumah bidan. Namun karena rasa sakit yang saya rasakan, membuat saya harus sampai di sana hampir 45 menit. Saya berjalan sendiri sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya saya sudah tidak mampu lagi untuk berjalan, dan saya pun harus merangkak sampai ke rumah bidan. Lukman diam dengan air mata yang menetes. Pada saat itu saya hanya berdoa, bila saya mati, maka saya ingin mati bersama dengan anak saya. Bila saya ingin hidup bersama dengan anak saya, karena hanya dia yang saya punya, hanya saya yang dia punya. Nina mengusap air matanya. Rasa sakit perjuangannya yang selama ini dijalankannya sendiri, kini diungkapkannya di depan mantan mertuanya. Saya datang ke rumah bidan tanpa membawa apapun, hanya tubuh dan perut yang besar yang saya bawa.
Saya berusaha sendiri melahirkan anak saya, antara hidup dan mati. Anak saya begitu sangat beruntung. Di saat dia akan lahir, saya diberi tetangga baju bekas anak mereka. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Hingga sampai saat ini, pemberian dari mereka masih saya simpan. Apa kalian tahu seperti apa anak saya yang selalu menanyakan ayahnya? Dia selalu bermimpi ayahnya datang dan tidur bersama dengan dia. Ia selalu menatap iri ketika melihat anak-anak seusianya digendong ayah mereka di atas pundaknya atau di belakang punggungnya. Nina mengusap air matanya. Sejak lepas hari, saya sudah membawa dia ke rumah makan untuk bekerja. Di saat dia berusia 3 tahun, dia sudah lancar berbicara. Dia sangat rajin. Dia membantu saya menyapu dengan gaya yang sangat meyakinkan. Dia melihat saya mengelap meja, dia juga melaksanakannya. Anak seusianya masih suka menangis, namun dia tidak. Seperti itulah kebesaran Tuhan. Bagaimana mungkin anak seusia dia paham dengan apa yang saya jalani? Nina menangis ketika mengingat semuanya. Air matanya tidak ada henti-hentinya menetes saat bercerita. Nina terbayang akan kenangannya bersama dengan putranya. Kisah pahit yang selama ini dijalaninya kini diceritakannya secara mendetail. Nina ingin Lukman dan Sabrina mengetahui semuanya. Lukman menangis, begitu juga dengan Sabrina. Kami minta maaf, Sabrina memandang Nina. Anda datang menemui saya untuk meminta maaf, tanpa bertanya bagaimana saya menjalani hidup setelah kalian memisahkan saya dengan suami saya dulu. Jadi karena itu saya menceritakannya, meskipun tidak semuanya, karena terlalu panjang. Saya takut Palu mana Ibu Sabrina jenuh mendengar cerita hidup saya yang membosankan. Nina tersenyum. Rasa sakit di hatinya kini lepas sudah setelah menceritakan semuanya. Bila saya tidak memaafkan, saya dianggap sombong dan tidak berperasaan. Bapak dan Ibu sudah berusaha untuk bisa sampai di sini, namun saya tetap tidak mau memaafkan. Menurut Anda berdua, bila Anda menjadi saya, apakah Anda mampu memaafkan? Nina tersenyum.